Baik kakak-kakak, kita mulai kak ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong untuk Kak Nurma. Kak Nurma. Kak Nurma. Kak Nurma mana ini Kak Nurma? Ya. Minta tolong Kak Nurma untuk memimpin doa Kak Nurma. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan Zoom pada malam hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Nurma. Sama-sama Kak. Oke, baik. Terima kasih semua Kak Nurma yang sudah memimpin doanya. Kita masuk di pertemuan daring lagi Kak tentang rencana tindak lanjut atau RTL dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita nanti 1 JP Kak. Baik kakak-kakak, untuk persiapan belajar Kak, kira-kira kakak-kakak sudah berada di level berapa ini Kak? Untuk persiapan belajarnya Kak. Sudah siap untuk belajar Kak ya? Kita sudah siap untuk belajar Kak? Halo kakak-kakak. Siap Kak. Oke, kalau siap kita lanjut aja Kak. Tujuan pembelajaran di perencanaan persiapan rencana tindak lanjut, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau yang disebut dengan RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, kita di sini akan mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek di pembelajaran berbasis proyek ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam suatu proyek nyata yang dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi kreatif, dan komunikasi dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam aktivitas fisik, olahraga, dan
gaya hidup sehat. Untuk saat proyek pembuatan program yang nantinya di dalam proyek ini, sebagai contoh di dalam latihan fisik, siswa dapat diajak untuk membuat program latihan fisik atau rutinitas olahraga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proyek ini siswa dapat menganalisis kebutuhan fisik dan tujuan kesehatan, merencanakan program latihan yang sesuai, misalnya latihan kekuatan, kelenturan, daya tahan, atau keseimbangan, melakukan evaluasi terhadap efektivitas program tersebut. Terus ada lagi proyek pengembangan permainan tradisional, kemudian ada proyek kampanye kesehatan dan kebugaran. Terus ada lagi proyek penyusunan kompetisi olahraga. Terus ada proyek analisis dan pemecahan masalah kesehatan. Kemudian ada proyek penyuluhan kesehatan mental dan olahraga. Untuk manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK, yang pertama itu pengembangan keterampilan, kemudian keterlibatan aktif siswa, terus selanjutnya meningkatkan keterampilan praktis, terus integrasi antara teori dan praktek. Kita ini mereview pembelajaran kemarin enggak ya? Refleksi. Langkah-langkah penerapan dalam proyek pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK. Yang pertama itu perencanaan proyek, tentukan tujuannya, pembagian tugas dan tim, pelaksanaan proyek, terus presentasi hasil proyek, evaluasi. Nah, di sini Kak ada pertanyaan, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira ini ada yang mau menjawab nggak, Kak? Saya tunjuk aja, Kak, ya. Ini yang sudah siap jawab ini siapa, Kak? Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira menurut kakak-kakak gimana, Kak? Saya tanya kepada yang saya tunjuk, Kak, ya. Mungkin untuk Kak Nurma. Silakan, Kak. Menurut saya ya, Kak. Dengar nggak sih, Kak? Iya, Kak. Oh, kirain nggak dengar. Itu kalau pembelajaran berbasis proyek,
dilakukan kolaborasi bersama rekan sejawat itu sangat banyak manfaatnya karena bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar, terus mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, terus mengajarkan cara bekerja sama yang baik. Itu Kak, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih dinamis. Gitu Kak, menurut saya. Untuk yang lain yang ingin menjawab, Saya silakan Kak Afrido. ya kalau saya sendiri sih kadang sering melakukan kolaborasi di sekolah dengan rekan sejawat atau dengan guru lainnya. Soalnya manfaatnya ini banyak banget, banyak sekali yang dirasakan dalam kegiatan kolaborasi ini. Jadi manfaatnya itu bisa kita pertukaran ide dengan pengalaman, terus kolaborasi dengan guru ini memungkinkan saya untuk bertukar ide dan pengalaman. Dan ini juga membuka peluang untuk belajar tentang pendekatan pengajaran baru, strategi pembelajaran yang efektif, dan metode evaluasi yang inovatif. Terus dengan ini juga kualitas pengajaran juga menjadi lebih baik dengan berbagi pengetahuan dan praktek terbaik. Kolaborasi dengan guru atau teman sejawat lain membantu meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan di sekolah. Guru dapat belajar dari pengalaman dan keahlian satu sama lain, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Terus dapat memberikan inovasi dalam pengajaran. Jadi dengan melalui diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat, saya dapat merancang dan menerapkan inovasi dalam pendekatan pengajaran, dan itu juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan relevan bagi siswa. Itu mungkin pendapat saya. Oke, terima kasih Kak Afrido. Ya. Biasa jawabannya lengkap banget. Jadi bagaimana dengan kolaborasi bersama rekan sejawat itu bisa bertukar pikiran, terus meningkatkan kapasitas kita dalam mengajar. Oke, terima kasih Kak Ido. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini ada dua pertanyaan, Kak. Siapa di antara kakak-kakak yang mau menjawab, Pak? Dari bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajarnya? Atau saya tunjuk aja Kak ya, yang sudah siap. Sepertinya ini siapa ya? Mungkin Kak Imam. Ya Kak. Silakan Kak Imam. Kira-kira jawabannya seperti apa dari Kak Imam? Oke, jadi mungkin menurut saya perlibatan komunitas atau rekan sejawat. Jadi yang selama ini saya alami atau sudah saya laksanakan, tentunya yang pertama PKGPJOK ini, karena ini salah satu program yang merupakan komunitas belajar bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kemudian ada lagi KKG BJOK, itu kelompok kerja guru di wilayah kecamatan masing-masing, khususnya Sukoharjo. Tentunya kelompok kerja guru ini atau KKG ataupun komunitas belajar PKG ini sangat berdampak besar bagi pembelajaran peserta didik. Karena apa? Karena kita sebagai Dewan Guru di sini menambah lagi metode pembelajaran kita. Kita mendapatkan pengalaman lagi. Jadi mendapatkan bahan ajar yang baru, yang semulanya kita belum punya metode ataupun cara-cara yang tadinya belum ada, kita sekarang menjadi tahu yang jelas. Jadi secara intinya yang saya rasakan di khususnya PKG ini, Kak, ini salah satu komunitas belajar bagi guru BJOK yang betul-betul dapat meningkatkan kualitas kerja guru bagi pembelajaran di sekolah, dan berdampak besar tentunya untuk anak-anak di sekolah kami, karena kami semua mendapatkan metode pembelajaran yang baru dan meningkatkan mutu pada pembelajaran. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Imam, luar biasa. Jawabannya yang sangat puas. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain yang mau menanggapinya, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada bagaimana melibatkan wise choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice choice dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini saya mau tunjuk aja ya. Kira-kira siapa yang sudah siap ya? Oh, Kak Afrido, silakan Kak Afrido. Tuh, semangat banget nih, Kak. Baru nyampe rumah langsung Zoom. Oke, keren. Jadi, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ini ya. Jadi kalau menurut saya ini metode PJBL ini pembelajaran yang menggunakan proyek nyata dalam kehidupan untuk membentuk penguasaan kompetensi. Unggulan PJBL ini dapat meningkatkan kreativitas, pola pikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Jadi voice ini peserta didik dapat memberikan pendapat bahwa mereka itu merasa pembelajaran itu sangat menyenangkan, sangat baik, dan dapat diikuti. Terus choice itu peserta didik dapat memilih kelompok, mengatur kegiatan, dan mengambil keputusan melalui musyawarah sesama temannya sendiri. Terus dalam ownership, peserta didik ini dapat menentukan jadwal kegiatan, merespon umpan balik, dan memantau kegiatan secara bersama-sama. Jadi dapat dirasakanlah semua kegiatan PJBL ini oleh siswa didik kita supaya dia bisa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Terima kasih, itu pendapat saya. Luar biasa, itu mantap. Mantap jiwa. Luar biasa. Wak Putih. Semangat banget Kak Afrido, pulang langsung Zoom. Langsung semangat ya Kak Edo. Ada yang mau menanggapi lagi tentang pertanyaan ini?
Apakah sudah puas dengan jawabannya Kak Afrido? Tadi Kak Sukron Jabrik saya katanya mau menambahkan, Kak. Mana Kak Sukron? Kak Sukron mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, dalam keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu di sini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Saya akan membacakan ini ya Kak, untuk pengantar tugas selanjutnya Kak. Ini kita start dulu nih, ini ada gambar startnya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Selanjutnya, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati. Nanti diamati, kemudian diunggah Kak. Kalau sudah dikerjakan, diunggah di LMS-nya Kak, di rencana tindak lanjutnya Kak. Unggahan berdasarkan yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini berarti kan bukan yang sudah berjalan Kak. Artinya di sini yang mau dijalankan dari perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Penugasan mandiri, rencana tindak lanjut melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini ada bentuk rencana tindak lanjut. Kemudian komponen program. Di sini ada keterangan. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Berarti kakak-kakak di sini tugasnya suruh membuat bahan tayang rancangan program apa yang mau dilakukan kakak-kakak. Itu slide-nya maksimal 9 slide Kak ya. Di dalam komponen programnya itu yang di slide itu yang pertama ini terdiri dari judul program atau kegiatan. Kemudian latar belakang. Terus tujuan programnya. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Kedelapan, kemungkinan tantangan. Dari bahan tayang itu kakak-kakak nanti di dalam per slide-nya itu mempunyai komponen yang di sini Kak. Jadi yang pertama itu judul programnya nantinya yang mau dilaksanakan itu apa. Kemudian latar belakangnya, terus tujuannya sampai dengan ke maksimal 9 slide. Terus keterangannya nih di sini Kak. RTL yang kakak buat itu akan mendapatkan penguatan. Kemudian kakak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini nantinya kakak-kakak itu mendiskusikan atau presentasikan rencana mana yang akan kakak buat, terus didiskusikan dengan rekan sejawat ataupun rekan-rekan yang ada di sekolah kakak-kakak. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, terus notulen, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Sampai sini paham nggak? Paham Kak? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Yang lain? Silakan yang masih kurang jelas tentang tugasnya.
sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut, Kak. Nah, rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program, penjelasan tentang komponen. Terus yang tadi latar belakang. Kalau judulnya, Kak, ini berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek itu dikaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Terus kakak-kakak juga mengembangkannya dari model pembelajaran yang pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang dari model kemarin kita sudah bahas dari modul 2.3, 2.4, dan 2.5, model pendidikan apa itu, gerak, segala macam. Kemudian yang kedua, latar belakang. Pastikan di latar belakang menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagai berikut. Tadi komponennya yang pertama judul kegiatan, Kak, ya. Kedua latar belakang, ketiga tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian yang keempat adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan. Kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Seperti pada kita sama-sama mempelajari SEM. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan
menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program itu akan dilaksanakan. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program. Gunakan informasi pemetaan aset di dalam modul sebelumnya. Nah, ini contoh struktur yang dan rekan sejawat dalam KPS. Contoh nama proyeknya, yang tadi urutannya seperti ini Kak ya. Yang pertama itu judul ya kan. Nama proyeknya misalkan ini contoh, yuk gerak. Nah, ini ada Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagaimana dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Kemudian Yuni sebagai guru mata pelajaran IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Kemudian di sini ada Indrasari, itu adalah guru mapel bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupaya galeri POK PTT atau video pendek. Dan yang keenam ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Fokuskan pada bagaimana akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasikan asset-based thinking. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, atau refleksi murid. Dan yang terakhir adalah kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, ini komponen-komponen yang nantinya urut-urutannya yang mau kakak-kakak lakukan dalam
penugasan tentang rencana tindak lanjut Kak ya. Selanjutnya aspek penilaian rencana tindak lanjut. Tujuan program yang pertama mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ini yang tadi sudah aspek penilaiannya itu antara tujuan programnya, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan yang D ini rencana evaluasi program. Kemudian nanti ada lini masa untuk proyek yang akan dilakukan ke contoh. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjut. Itu yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut. Ada penilaian setelah unggah RTL, ini adalah lini masanya Kak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas untuk rencana tindak lanjut? Silakan Kak, yang ingin ditanyakan, yang masih bingung boleh bertanya Kak. Sudah paham semua Kak ya? Insya Allah sudah Kak. Kalau sudah kita lanjut Kak. Ini ada catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Untuk peserta kira-kira ada nggak Kak untuk yang ada di sekolah yang sama? Enggak ada Kak. Nggak ada ya. Jadi gurunya kan maksudnya. Gimana Kak? Kalau nggak ada kita diskusi dan tanya jawab Kak. Merefleksikan pada sesi akhir kita hari ini, kita merefleksikan pembelajaran 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Saya ingin bertanya, saya tunjuk atau nunjuk sendiri Kak? Kita merefleksikan pembelajaran modul 3 Kak. Kira-kira kemarin yang sudah dipelajari kita di modul 3 itu kita belajar tentang apa Kak? Kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Saya tunjuk untuk Kak Imam ya, mungkin yang sudah lebih siap Kak. Silakan Kak untuk akhir sesi kita hari ini merefleksikan terus memahami. Kak Imam, silakan Kak Imam.
atau Kak Nurma? Kak Nur? Loh, mana ini Kak Nurma? Udah Kak Imam? Silakan Kak Imam. Baik ya aku. Homsud, Dek. Satu-satu ya. Homsud sama Satu-satu lah. sekali. Suruh ngapain Kak? Aduh, diceluk-celuk. Kak Nurma jawab nomor 2. Terus Kak Imam menjawab nomor 1. Nih. Memahami Agak ketinggalan ini penugasan sebetulnya rencana. saya ini, Kak. Ini Oke, Kak Imam. sepemahaman aja, Kak, ya. Aku yang nomor 1 aja. Emang kamu nggak mau diduain apa, Dek? Gak mau. Yaudah Kak Nurma, silakan Kak Nurma. Ini refleksi yang semalam bukannya tak kerjain ya? Yang semalam Kak, semalam kita sudah belajar apa? Diulas kembali Kak. Yang di LMS itu loh Kak. Aduh. Oh iya. Kalau refleksi modul 3 itu tentang tahap situasi itu bukannya Kak? Lali. Project. Oh yang project ya? Pembelajaran berbasis project Kak. Cek Kak. Sing KBS mambengi barang kudu, Dek. Kak Imam aja. Kok gede aku? Kalau enggak dua-duanya Kak Imam enggak apa-apa. Seneng aku. Ya Kak Nurma yang 1. Aku 2 aku. Kak Imam itu kasihan sama aku katanya Kak, dia mau jawab dua-duanya. Yaudah Kak Imam yang 2 dulu nggak apa-apa Kak Imam. Oke Kak, yang 2 dulu ya. Bentar, soalnya nggak kewocok, kok cilik banget. Cilik banget loh. Tapi memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi dalam penugasan rencana tindak lanjut atau RTL ini, RTL itu menurut saya proses untuk menjalankan kegiatan yang berkelanjutan untuk memperbaiki pelaksanaan program. Jadi program yang telah kita susun, telah kita rencanakan itu apa saja yang perlu kita perbaiki. Jadi RTL ini berfungsi untuk memastikan bahwa tugas atau sasaran yang telah kita tetapkan dapat dipantau, dapat dinilai secara terus-menerus. Jadi dalam rencana tindak lanjut atau RTL ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya kita harus menetapkan dulu kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kegiatan apa yang mau kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian sasarannya, metode yang akan digunakan,
kemudian menetapkan waktu dan tempat, terus apa saja yang diperlukan, terus kita juga harus mempunyai solusi ketika pada saat pelaksanaan menemui permasalahan atau hambatan. Jadi semua itu harus kita tuliskan dalam strategi yang akan kita lakukan untuk mewujudkan RTL tersebut, karena RTL juga berfungsi untuk keberlanjutan program yang telah kita laksanakan sebelumnya. Mungkin itu, Kak. Terima kasih Kak Imam. Terus untuk Kak Nurma Refleksi pembelajaran modul 3 itu tentang itu ya, apa, komunitas belajar. Oh, Kak Jan. Menurut saya itu kita maksudnya lebih bisa nanti berkolaborasi dengan siapa saja. Terus mengembangkan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik secara terus-menerus. Mencoba melibatkan semua mata pelajaran untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas diri dalam dunia mengajar. Gitu, Kak. Oke, terima kasih. Terus untuk menggabungkan dari jawabannya Kak Imam dan Kak Nurma, jadi memang berkaitan ya, Kak? Kaitannya untuk rencana tindak lanjutnya kan berarti kan tentang komunitas belajar yang ada di sekolah. Itu yang belum pernah dilakukan. Kemudian kakak itu kembali lagi untuk merancang apa yang akan kakak itu lakukan di rencana tindak lanjut ini. Yang tadi kan sudah saya ini untuk komponennya sudah saya bacakan tadi, ada 7 ada 9 slide Kak. Yang untuk bahan tayangnya ini kakak paham kan untuk tugasnya kan? Paham, Kak? Oke, yang jawab paham baru 1 ini, baru Kak Imam. Yang lain paham Kak? Kak Nurma paham ya, Kak Nurma? Insya Allah paham, Kak. Kalau nggak paham nanti tanya Kak Imam. Saya paham, tapi kalau nggak paham nanti juga tanya Kak Nurma. Iyalah, saya yakin kalian tuh paham. Oke, berarti lanjut Kak ya, kalau sudah paham. Pernah paham penutup Kak. Aduh, mau tak baca ini Kak, ini slide terakhir ini niatnya. Jan. Kalau yang terakhir penutup. Ini ada kata-kata mutiara, kata-kata bijak nih Kak. Ini kata-kata puisi. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oh, ini pantun ya Kak. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Kasih tepuk tangan buat Fasil kita. Keren. Enggak keren kata-kata nih Kak Rido. Alah, wayah koyo ngono ndongol.
Tidak apa-apa hari ini kita kalah. Terus Om. Ayo. Oke, Kak Trian, mohon untuk persiapkan diri. Sepertinya besok ketika penutupan Anda menjadi salah satu fasilitator terbaik dan fasilitator idola Provinsi Lampung. Kak Sukron, tadi kita mulai jam berapa Kak Sukron ya? Lupa tadi Kak lah, aku buru-buru langsung mandi baru aja. Lama. Kayaknya jam 8 kurang. Kurangnya Jam 19.45 apa ya, pokoknya setengah sudah, bulan. berarti sudah 1 jam lah ya Kak? Sudah. Tambahin aja 5 menit. Ini Kak Ibnu wayai ngopo Kak Ibnu? Kayak rampung apa maksudnya? Kurang. Kak Aprido sehat Kak Aprido? Mulas-mulas. Pusing Kak Efredo ini kayaknya ini penglihatan saya berkurang loh. Pulsanya itu kok jadi blawur ya? Jadi blawur. Apa nih? Oh iya. Ingatannya terlalu banyak di depan laptop apa ya? Iya ini Kak. Agak dikurangi harusnya. Fokusnya kurang ya Pak.